One, two, three. Oke guys, kembali lagi bersama kami di obrolan santai ala IPA 1 dengan saya Adi Kurniawan Lubis dan rekan saya Ahmad Ditolkafi. Di sini kami akan membahas kelompok sosial yang mengambil contoh partai politik. Oke guys, stay tune. Jas. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari suatu partai politik. Kalian tahu nggak siapa? Penasaran kan? Oke, check it out. Baik, di sini kita sudah kedatangan tamu yang sudah kita undang dari partai politik. Halo Pak. Halo. Bisa perkenalkan kalian ini siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Syarif. Saya selaku ketua dan Saya Elko selaku wakil ketua. kami berasal dari partai Nastar. Oke, Partai Nastar. Partai Nastar. Di sini seperti yang dibawakan pembawa acara tadi, kita akan menanyakan seputar kelompok sosial, terutama di bidang politik. Ya, Santai-santai aja. nggak Di usah sini- serius banget. kami sudah melakukan beberapa riset dan kami mempunyai beberapa pertanyaan. Jadi mengenai kelompok sosial di Batam ini kan banyak sekali kelompok sosial. Nah, kelompok sosial apa saja yang membawa pengaruh dalam perkembangan kota Batam ini? untuk kelompok sosial yang mempengaruhi Batam itu sebenarnya sangat banyak. Karena kalian mengundang kami, nah, kita langsung masuk ke contoh kelompok sosial lah. Kami itu merupakan kelompok sosial formal, yaitu politik. Yang mana kami ini berasal dari Partai Nastar. Mengapa? Karena politik terus berkembang dengan seiringnya zaman. Partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Biasanya suatu daerah akan sulit untuk berkembang atau untuk menuju ke suatu pusat pemerintahan, yang mana kita tahu pusat pemerintahan Indonesia ada di Jakarta. Karena sulit itu, nah di setiap daerah bahkan dibentuk berbagai kelompok sosial. Nah, contohnya kami adalah kelompok sosial yang lumayan berpengaruh di Batam, yaitu partai politik. Gimana? Ada pertanyaan yang bisa kami jawab lagi? Sangat berpengaruh ya partai politik, terutama di zaman-zaman ini serba politik. Ya, Baik. Oke. Menurut kalian, ya. bagaimana kelompok sosial yang membangun jaringan dengan kelompok sosial lain? Sebagai ketua di Partai Nastar ini, memang agak sulit kita untuk mencari agak sulit untuk mencari kelompok sosial dengan yang lain. Cuman kami biasanya dengan berkampanye kepada masyarakat sekitar, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Contohnya, saya selaku ketua sekaligus kandidat dari Partai Nastar yang bekerja sama dengan PT Kisna Jaya untuk membuat jalan raya. Dan kami, Partai Nastar, sangat mendukung dan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Batam untuk kancah internasional. Kami biasanya menjalin kerjasama dengan kelompok lain dengan cara memberikan suatu nggak brosur sih sebenarnya, kayak kita tuh ketemuan dengan para pemimpin lain dari perusahaan-perusahaan lain yang saya sebut tadi, contohnya seperti perusahaan jalan raya yaitu PT Kisna Jaya. Kampanye dengan masyarakat. Ya, dan berkampanye seperti ya di masyarakat sekitar. Ya, seperti itulah lebih kurangnya. Seperti politik pada umumnya. Ya.
dari ini pertanyaan selanjutnya. Apa sih bidang yang dipengaruhi oleh dinamika kelompok sosial politik ini? Maaf ya, anggota saya nelpon. Ya, lanjut ya. Sebenarnya. Ya. Maaf ya, anggota saya biasa lagi sedang kami sedang membuat suatu program, yaitu sedang membangun jalan raya, jadi sangat sibuk untuk ya tanda tangan, dana turun, paham lah ya. Gimana? Udah? Maaf semuanya, saya tadi baru telepon anggota untuk program berikutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Apa tadi? tadi pertanyaannya adalah membawa pengaruh apa saja, bidang apa saja oleh dinamika kelompok sosial politik ini. Sesuai hasil riset saya, partai politik ini sangat berpengaruh di berbagai bidang yang kita lihat di Batam. Partai politik sangat berpengaruh di bidang perekonomian, perindustrian, dan pariwisata. Seperti kita lihat, pariwisata di Batam sudah mulai masuk ke kancah internasional. Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, jelas. Bagaimana pengaruh dinamika kelompok sosial tersebut terhadap kemajuan kehidupan masyarakat di Kota Batam? oke, pertanyaan yang bagus. Pengaruh dinamikanya berkembang, mengalami kemajuan, banyak pembangunan dan perbaikan jalan yang didanai Partai Naskar. Pariwisata di Batam berkembang ke kancah internasional. Pengaruh dinamikanya itu sebenarnya sangat berkembang luas ya. Seperti mana kita lihat gedung-gedung di Batam itu sudah seperti di Jakarta, yang mana kita tahu itu merupakan pusat dari Indonesia ya, dan dimana pariwisata di Batam yang bisa kita ambil sekarang contohnya, ada teman-teman ada yang tahu Nufasa Bay ya, Sipores ya, itu merupakan salah satu pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan ya. Salah satu pariwisata yang masuk ke salah satu program yang dibentuk oleh Bapak Sandiaga Uno yang merupakan suatu menteri pariwisata, yang beliau sudah mengunjungi ke sana, yang mana pantai tersebut sudah masuk ke salah satu, ada program untuk meningkatkan pariwisata Nusantara gitu. Gimana? Sudah cukup jelas bukan? Atau ada mau sharing apa lagi kita di ngobrol santai, yang saya tahu ini merupakan acara atau program dari IPA 1 bukan ya? Iya. Ini program baru yang kami rencanakan. Hebatnya kami sudah bisa membawa suatu partai. Iya. Hebat bukan IPA 1. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kami, karena mungkin durasi juga. Ya. Soalnya guru Dan sepertinya tadi dari anggota juga kami sudah harus kembali ke kantor untuk mengurusi ya program-program kami untuk berikutnya. Yang sekarang yang kita tahu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kami sedang ada program untuk pembangunan jalan raya. Sibuk ya. baik, terima kasih ya sudah datang. Ya, kasih kami pamit duluan ya. Itu saja, sekian dan Oke. terima kasih telah menonton Ngobrol santuy ala IPA 1. Jangan lupa subscribe. Anda.